Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Rasidul Haq dengan nomor NIM D1A0231086, kelas internasional. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul etika dan tanggung jawab profesi, khususnya untuk profesi dalam bidang hukum. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Kalau secara terminologis, etika itu adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, norma, moralitas, serta prinsip baik buruk yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam masyarakat. Nah, lanjut ke pengertian profesi. Profesi itu adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tertentu. Jadi kayak dokter, pengacara, itu adalah termasuk profesi karena kalau menjadi dokter kita harus sarjana kedokteran, kalau menjadi pengacara kita harus jadi sarjana hukum. Nah, profesi ini sendiri memiliki karakteristik seperti adanya kode etik, tanggung jawab sosial, serta pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, tidak termasuk profesi, hanya terbatas ke pekerjaan. Kayak misal tukang parkir, kayak misal orang jualan di pinggir jalan, itu kan tidak mempunyai tanggung jawab sosial atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu tidak bisa disebut sebagai profesi. Tanggung jawab profesi itu apa? Yaitu adalah kewajiban moral, etika, dan hukum yang mengikat individu untuk melaksanakan tugas sesuai standar keahlian, kode etik, dan peraturan yang berlaku. Jadi, tanggung jawab profesi hukum ini adalah bagaimana kita menerapkan etika itu tadi menjadi eh, suatu aksi nyata, gitu. Jadi, profesi hukum sebenarnya itu diakui adalah sebagai officium nobile, yaitu profesi mulia atau terhormat. Karena tujuannya itu menegakkan hukum dan keadilan. Tanggung jawab utama profesi hukum ini antara lain yaitu satu, integritas dan moral, dua, kode etik hukum, tiga, tanggung jawab kepada klien, empat, tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Lalu ada materi selanjutnya yaitu hubungan antara etika dan profesi dan juga kemudian tanggung jawab profesi. Jadi, pada dasarnya etika itu adalah pedoman untuk menjalankan suatu profesi. Sedangkan profesi merupakan wadah penerapan nilai-nilai etika tersebut. Kemudian tanggung jawab profesi merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan etika dalam praktik sehari-hari. Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil di sini adalah kasus Anita Kolopaking. Anita Kolopaking ini sendiri adalah penasihat hukum dari Joko Chandra, yaitu tersangka kasus penyuapan anggota DPR pada saat itu. Jadi, Anita Kolopaking ini diduga terlibat dalam serangkaian pelanggaran kode etik profesi advokat. Dimulainya itu dari penerbitan dan penggunaan sejumlah dokumen palsu, termasuk surat jalan dari kepolisian, surat keterangan kesehatan, dan IKTP. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memfasilitasi kedatangan Joko Chandra ke Indonesia, yang pada saat itu berada di Malaysia. Nah, meskipun yang bersangkutan ini berstatus sebagai buronan tindak pidana korupsi, lebih lanjut itu, Anita juga diduga memberikan bantuan aktif kepada Joko Chandra untuk menghindari proses hukum, termasuk dalam pengurusan administrasi pribadi dan pengaturan kedatangannya secara diam-diam. Nah, untuk lebih jelasnya kronologi sudah saya tulis di PPT. Karena keterbatasan waktu, saya lanjut saja ya untuk ke analisis. Dari sudut pandang kode etik profesi, seorang advokat itu sebenarnya harus memikul tanggung jawab moral dan profesional untuk senantiasa menjunjung tinggi kejujuran serta menjaga independensi. Nah, di Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Secara tegas itu menjelaskan melarang advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma etika profesi. Nah, KEAI menekankan pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas advokat. Nah, tindakan Anita dalam kasus ini sama sekali tidak mencerminkan hal-hal tadi. Malah ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab etik. Nah, perbuatan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum positif, tapi juga menunjukkan pengingkaran atas tanggung jawab etik seorang advokat yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan profesi serta berperan aktif dalam menegakkan hukum secara adil dan bermartabat. Kesimpulannya itu, etika dan tanggung jawab profesi hukum merupakan dasar utama dalam menjalankan profesi sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Setiap penegak hukum wajib menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta kepatuhan terhadap kode etik dan peraturan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan. Selalu ingat bahwa hukum tanpa etika itu adalah hanyalah kekuasaan, sedangkan hukum dengan etika itu adalah keadilan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.